warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 5, yaitu menjelaskan mengenai beberapa rangkuman singkat mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan dari beberapa mata kuliah berikut ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, mohon disimak ya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke teman-teman semua, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu sejarah perbankan Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sejarah singkat perbankan di Indonesia sendiri dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Tentu saja, pertama kali dibentuk pun tujuannya untuk kepentingan kelompok serta perekonomian Belanda. Di bawah pemerintah Hindia dan Belanda, banyak sekali bank swasta yang memang didirikan oleh Belanda, Cina, Inggris, serta Jepang. Hanya saja, yang menjadi perbedaan adalah bank-bank yang dibangun pada masa itu hanya untuk kelompok para penjajah, sehingga semua keuntungan yang didapatkan dari bank itu tidak jatuh ke tangan Indonesia, melainkan ke bangsa penjajah itu sendiri. Kondisi tersebut sangatlah wajar, mengingat kala itu Indonesia masih di bawah jajahan negara-negara dari Eropa dan Jepang. Belum lagi secara pendidikan, Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Kebanyakan rakyat Indonesia masih menjadi petani, buruh, dan pengusaha kecil saja, sehingga jelas bank pada masa penjajahan tidak mau memberikan pinjaman kepada rakyat Indonesia. Dari kondisi inilah, banyak sekali rakyat yang mencoba untuk memajukan perekonomian dalam skala kecil dengan membangun koperasi, lumbung desa, bank rakyat, dan lain sebagainya. Tercatat, bank pertama milik rakyat Indonesia adalah Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, dibangun pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, dengan pendirinya adalah Raden B.I. Arya Wiraatmaja. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber dana keuangan. Di sini saya jelaskan ya, yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana yang ada tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Pengelolaan uang yang baik dapat mencapai tujuan dari penggunaan uang itu sendiri. Karena hal inilah kita perlu mengatur keuangan dengan baik. Manajemen keuangan merupakan kegiatan suatu perusahaan yang berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan dana, memanfaatkan dana yang diperoleh, dan mengelola aset berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut. Manajemen keuangan memiliki kaitan dengan 3 jenis kegiatan, yaitu diantaranya yang pertama ada aktivitas penggunaan dana, yaitu merupakan kegiatan untuk menginvestasikan sejumlah dana pada aktiva tertentu. Yang kedua, aktivitas perolehan dana merupakan kegiatan guna memperoleh sumber dana untuk perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu merupakan kegiatan pengelolaan aktiva dengan seefisien mungkin setelah mendapatkan dana dalam bentuk aktiva. Oke, next kita masuk ke penjelasan materi yang ketiga, yaitu aktivitas bank. Di sini saya jelaskan, aktivitas bank adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam arti kata kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, kegiatan perbankan juga salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Diharapkan dalam menghadapi resesi, pihak bank dapat mengambil langkah-langkah yang komprehensif berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mempunyai prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, di mana dalam menjalankan kegiatannya bank selalu menjaga kerahasiaan data nasabah, baik itu data internal maupun data eksternal. Pihak bank juga akan menanamkan kepercayaan kepada nasabah bagaimana pihak bank menyimpan simpanan nasabah dengan baik dan tidak akan ada kesalahan yang merugikan kedua belah pihak. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa. Selanjutnya yaitu mengenai produk dan jasa barang. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertugas untuk menyalurkan dana dari para nasabahnya. Seiring berkembangnya kemajuan zaman, bank kini hadir dengan berbagai produk dan layanan perbankan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada jasa transfer uang, yang kedua ada kartu kredit, dan yang ketiga ada devisa. Oke, next yaitu Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah di Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javach Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang di tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Atau tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi keuangan perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia sejak 24 Mei 2018. Peri Warjiono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang menggantikan Agus Martowardojo. Dan keseimbangan atau adla wa tawazun, dan kemaslahatan atau maslahat, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Oke, next yaitu pengertian pegadaian. Pengertian pegadaian di sini adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan atau emas, atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, sertifikat rumah, dan yang lainnya. Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman yang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai pegadai. Lalu, apakah barang yang digadaikan bisa diambil kembali? Ya, tentu saja. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan tambahan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga untuk pihak pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak pegadaian. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari pengertian pegadaian. Yang pertama ada menyalurkan kredit atas dasar sistem gadai untuk membina perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjadi fokus yaitu petani, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat yang bergerak di industri kecil lainnya. Yang kedua, mencegah masyarakat menerima pinjaman yang tidak wajar seperti pegadaian gelap. Yang ketiga, menyalurkan kredit untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Yang keempat, menjaga pola perkreditan tetap terorganisasi serta bermanfaat. Bila perlu, pegadaian memperluas daerah operasinya supaya bisa menjangkau masyarakat luas. Oke,
Oke, baik teman-teman semua, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan dan penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.